Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 10 kelas D, yaitu bab 3, materinya itu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Peserta didik memahami pengertian berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dari perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara menghindari perilaku tersebut dan menerapkan perilaku positif dalam kehidupan. Oke, perhatikan gambar yang ada di slide tersebut. Ada 4 gambar. Gambar ini merupakan salah satu sifat menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, kita harus bisa memahami dulu 4 gambar tersebut. Gambar pertama, saling berbagi dan bercinta. Kedua adalah gambar yang selalu menghamburkan uang. Ketiga, hidup dengan sederhana. Tiga adalah sifat ria. Nah, kemudian menjalani hidup penuh dengan manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kita lihat ada gambar yang belanja berlebihan, kemudian ada yang sederhana, ada yang membeli perlengkapan yang terlalu berlebih nilainya. Kemudian larangan berpoya-poya adalah hidup larangan berpoya-poya. Kita akan membahas apa sih arti tentang berpoya-poya. Berpoya-poya adalah hidup boros dan menghabiskan harta tanpa manfaat dan merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas atau israf dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana, seimbang, dan profesional. Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 26 sampai 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, ini adalah contoh hidup berpoya-poya. Salah satunya adalah berbelanja dengan berlebih-lebihan. Kedua adalah menggunakan perhiasan dengan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak menyukai hal-hal tersebut. Nah, apa dampak negatif perilaku israf dan tabzir? Pertama adalah terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi atau melalaikan akhirat. Kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Dan bagaimana cara menghindari sifat israf dan tabzir?
membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, dan bersikap rendah hati. Kemudian larangan untuk riya dan sum'ah. Apa sih yang dimaksud dengan riya? Riya adalah melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapatkan pujian dan kedudukan mulia atau melakukan amal untuk pamer kepada orang lain. Dan sum'ah adalah mengumumkan amal baik agar terkenal dan mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wala tubtilu sadaqatikum bil mani wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan atau pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti atau perasaan si penerima. Inilah kandungan surah Al-Baqarah yang menyatakan bahwasannya tidak pernah boleh menyakiti hati perasaan orang lain. Kemudian inilah contoh hidup riyah dan sum'ah. Pertama, ia memberikan sedekah kepada orang lain tidak ikhlas. Dia memberi tapi ia mengumbarkannya di media sosial. Kedua, dia beribadah rajin tapi dia umbarkan ibadahnya tersebut di media sosial. Kemudian dampak negatif perilaku riya dan sum'ah. Yang pertama itu adalah muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain, menimbulkan statement pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Kemudian bagaimana cara menghindari sifat riya dan sum'ah? Pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan menimbulkan statement pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Nah, berikutnya adalah larangan untuk takabur. Apa sih takabur? Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Kemudian Quran Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 40 ini membahas tentang sifat takabur. Yang artinya sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang terbuat jahat. Nah, ini adalah contoh hidup takabur, merasa paling hebat. Kita lihat gambar tersebut. Merasa paling benar, dia merasa paling hebat.
Kemudian apa dampak negatif perilaku takabur? Yang pertama adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian bagaimana cara menghindari sifat takabur? Pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati atau tawaddu dan ikhlas dalam melakukan ibadah. Kemudian larangan untuk hasad. Apa pengertian dari hasad? Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Hasad adalah iri hati dengan keberuntungan orang lain dan berharap keberuntungan itu hilang. Dan Quran surah yang membahas tentang hasad yaitu di surah An-Nisa surah keempat ayat 32 yang artinya dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini adalah contoh sifat hasad. Suka menceritakan aib orang lain, suka menceritakan orang, perilaku orang, sifat orang. Ini salah satu sifat hasad. Ciri-ciri orang berperilaku hasad adalah melakukan ghibah terhadap orang yang didengki, memuji orang, dihasad di saat berada di hadapannya, merasa gembira terhadap musibah yang menimpa orang yang dihasad. Dan apa dampak negatif perilaku hasad? Pertama, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi susah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, merendahkan martabat orang lain. Dan bagaimana cara menghindari sifat hasad? Pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati atau tawaddu, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, dan mendahulukan kepentingan umum. Sekian dari paparan yang Bapak berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.